Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwani fillah, arsyadani wa rasyadakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Majelis merupakan taman-taman surga yang dimana di dalam majelis tersebut dibahas tentang ilmu. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin mengajak para ikhwan fillah semua untuk merenungkan sebuah kisah, ya. Sebuah kisah di tahun antara tahun 65 sampai 95 Hijriah, di mana di pemerintahan saat itu ada seorang panglima perang, ya, yaitu namanya Hajat, ya, Hajat bin Yusuf As-Saqafi, ya. Ini panglima perang ini ditunjuk sang khalifah saat itu, yaitu Abdullah Malik bin Marwan, ya. Malik bin Marwan, dia menjadi orang kepercayaannya, yaitu Hajat bin Yusuf. Suatu ketika dia ditunjuk oleh khalifah saat itu untuk menjadi gubernur di Basrah, di mana itu, di Irak, ya, di Irak, di Kufah gitu, ya, dulu namanya Kufah. Kotanya ada salah satu kota namanya Baghdad, ya, yang jadi sumber peradaban saat itu. Nah, Hajat ini terkenal panglima perang atau penguasa yang amat sangat kejam, gitu, ya. Dia itu pokoknya salah sedikit penggal, salah sedikit penggal. Nah, gitu. Dia membunuh kaum muslimin itu lebih dari 100.000 orang di masa pemerintahannya. Dan dia juga yang membunuh beberapa sahabat, ya. Salah satunya yaitu khalifah yang menguasai wilayah Hijaz, Mekah, Madinah, yaitu Abdullah bin Zubair bin Awam, gitu, ya. Jadi saat itu Abdullah bin Zubair menjadi khalifah selama 9 tahun, yaitu di sekitar wilayah Hijaz, terutama di Mekah, Madinah, dan Basrah, Kufah termasuk, gitu, ya. Dan karena sebelum itu memang dinasti Muawiyah sempat vakum beberapa tahun, ya, tidak ada pengganti, ya. Nah, maka Abdullah bin Zubair ini mengangkat diri sebagai khalifah dan menguasai di daerah Jazirah Arab kecuali Mesir dan sebagian Damaskus, gitu, ya. Nah, maka khalifah saat itu, ya, Malik bin Marwan itu dia mengutus jadi khalifah, jadi gubernur di Kufah tadi, ya. Nah, di Kufah itu ada kota namanya Baghdad. Baghdad ini termasuk orang yang tidak senang dengan kepemimpinan gubernur mereka, yaitu Hajat bin Yusuf As-Saqafi ini. Nah, setiap orang yang ditunjuk oleh Hajat ini pasti mengalami kecelakaan, ya. Banyak di antara mereka malah meninggal, gitu, ya. Karena apa? Karena penduduk Baghdad ini saat itu
dia ibadahnya itu sangat kuat. Jadi ketika berdoa itu pintu-pintu langit itu langsung terbuka dan intinya dikabulkan. Nah, maka hajat ini, walaupun tadi saya sampaikan dia itu adalah penguasa yang amat sangat kejam, dolim, tapi ada sisi baiknya. Para ahlu sunnah itu harus bersikap adil. Hajat bin Yusuf ini dia seorang yang hafal Quran 30 juz, dan dia juga orang yang sangat cinta terhadap para ahli Quran, dan dia juga sempat ngajar ya. Jadi orang-orang ini kan asalnya dari Taif, dia sempat ngajar sebelum jadi bergabung dengan pasukan Muawiyah, dinasti Umayyah itu. Dia sempat ngajar para remaja-remaja Taif, dan banyak diantara mereka murid-murid Hajat bin Yusuf ini sampai hafal Al-Quran. Dan Hajat bin Yusuf ini dia meninggal tidak punya harta ya. Jadi dia menjadi penguasa, menjadi gubernur dan panglima perang hampir lebih dari 40 tahun, tapi dia tidak korupsi, dia orangnya amanah gitu ya, walaupun kejam gitu. Maka para ulama-ulama ahlu sunnah itu dia tidak mencela terlalu mencela, tapi juga dia juga tidak terlalu mengagungkan Hajat bin Yusuf ini. Nah, Hajat bin Yusuf ini karena dia hafal Quran dan orangnya memang cerdas, dia berpikir apa ini yang menyebabkan setiap pemimpin yang saya utus untuk ngatur kota Baghdad kok selalu meninggal. Nah, maka dia mengambil kesimpulan ini karena doa orang-orang kaum muslimin di sana ini makbul, sangat makbul. Maka dia bagaimana cara supaya doa orang-orang Kufah ini, orang-orang Baghdad ini tidak makbul atau tidak mustajab. Nah, maka dia perintahkan pada saat hari Jumat seluruh penduduk Baghdad supaya bawa telur ya, bawa telur satu orang wajib bawa telur. Kalau tidak bawa telur pas hari Jumat yang sudah ditentukan akan dihukum ya, tidak tanggung-tanggung, akan disiksa, bahkan bisa jadi akan sampai dibunuh. Maka penduduk Kufah karena daripada ribut, daripada nyawa melayang, kepala jatuh, maka dia udah bawa saja cuma satu telur. Dia masing-masing bawa satu telur, kumpulkan di depan di alun-alun di depan masjid. Nah, maka dia perintahkan tentaranya supaya menjaga telur itu, tidak boleh ada yang pecah. Nah, setelah itu, setelah ngumpul dan orang-orang juga sudah diperiksa, setiap pintu di rumah di Baghdad harus bawa satu telur. Nah, setelah itu dibiarkan selama 1 hari. Hari berikutnya seluruh rakyat diperintahkan lagi untuk ngambil telurnya masing-masing. Bayangkan, penduduk kota Mekah itu kan hampir ribuan, kota Baghdad itu kan ribuan. Berarti kan ada ribuan yang telur yang berkumpul. Nyari miliknya sendiri kan nggak mungkin bisa gitu kan. Ada yang bawa telurnya besar ngambilnya kecil, ada yang ngambil ya telurnya kecil ngambilnya besar kayak gitu. Nanti setelah itu kan otomatis dimakan. Nah, setelah itu Hajat ini tersenyum ke bahasa sekarang yang mungkin tersenyum sinis lah. Lalu dia mengumpulkan anak buahnya, dia perintahkan, siapa yang mau jadi pemimpin di kota Baghdad? Tidak ada yang mau. Kamu mau? Oh, jangan saya, ya Tuhan, jangan saya. Tapi akhirnya dia tunjuk salah satu orang dan dia berkata, saya jamin tidak akan terjadi apa-apa. Akhirnya benar. Nah, ditunjuk salah seorang jadi kota, mengurusi kota Baghdad. Ditunggu orang-orang itu sudah mulai berdoa, ya Allah, Hajat mengirim pemimpin lagi, pemimpin dolim lagi, tolong segera beri dia musibah atau pokoknya didoakan lah oleh para penduduk Kufah ini, penduduk di Baghdad ini. Ditunggu 1 hari kok nggak ada musibah, sampai ditunggu 1 bulan ya. Akhirnya mereka penasaran, sehingga mereka datang ke tokoh agama di sana, Bang Kiai lah atau mungkin Ustadz Syekh. Dia tanya, kenapa doa kami sekarang sudah tidak makbul, tidak mustajab ya Syekh? Apa yang kira-kira terjadi selama 1 bulan ini? Kayaknya tidak terjadi apa-apa, kita nggak melakukan apa-apa. Apa yang terjadi dengan makanan Anda? Ya, oh 1 bulan yang lalu Hajat itu memerintahkan kita untuk mengumpulkan telur, tapi hari berikutnya supaya ngambil lagi. Nah, ulama ini merenung, berpikir, oh sekarang sudah tahu ini, sudah tahu
penyebabnya. Karena apa? Karena kalian otomatis ngambil bukan bisa jadi ngambil milik sendiri, juga bisa tukeran sama yang lain. Ya. Kalau kalian nggak bawa telur kecil, ngambilnya besar, otomatis telur yang kalian bawa itu menjadi telur yang subhat, tidak jelas, ya, tidak jelas kehalalannya. Nah, maka kalian makan untuk keluarga kalian yang menyebabkan doa kalian tidak makbul. Nah, maka dari kisah ini, ya, ini sangat hati-hati sekali masalah makanan. Masalah makanan ini sangat hati-hati sekali. Kelihatannya tak sepele, tapi efeknya, orang Islam itu kan senjatanya hanya doa. Apalagi orang-orang kaum muslimin yang sudah terdesak dan tidak berdaya walaupun maksimal seperti keadaan kita di negara kita ini. Kita ini mayoritas, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika Islam itu dihina, dilecehkan, dan syariat-syariat tidak juga tidak berjalan di bumi yang kita cintai. Nah, bisa jadi karena doa-doa kita ini tidak makbul. Salah satunya bisa jadi makanan-makanan kita ini adalah makanan yang subhat, minimal subhat, atau mungkin malah bisa jadi beberapa orang makan makanan haram, korupsi dan sebagainya, gitu. Nah, terus saya jadi kepikiran ini, ya, tentang sertifikasi makanan yang tadinya otoritasnya itu di tangan MUI, sekarang otoritasnya itu berada di sebuah institusi yang menurut penelitian dari KPK, institusi ini adalah institusi yang paling korup, ya. Dan institusi ini juga yang, coba kalau nanti yang membuat label halal itu adalah orang-orang yang secara institusi dia paling korup, begitu. Bisa jadi nanti naudzubillah, ya, ada daging anjing yang dibikin sosis, tulisannya daging anjing, tulisannya benar haram, ya, tapi dibentuk kaligrafi H, terus ro-nya dipanjangin ke atas sedikit supaya jadi kelihatan huruf lam. Mimnya dibikin apa? Dibikin kebalik, ya, supaya dikira lam alif, begitu, ya. Nah, jadi tulisannya haram tapi orang-orang membacanya halal, begitu, ya. Atau bisa juga makanan-makanan yang lain, gitu, ya, yang secara ininya tidak jelas, gitu, yang bikin celaka. Makanya di label halal itu bisa juga ditulis, bisa sudah ada peringatannya, H itu dibikin tulisan huruf H dibikin kayak H, ya. Terus lam, ya, huruf kafnya dibikin kayak lam, gitu. Tulisannya halaka, harusnya celaka, gitu, ya. Tapi orang-orang melihatnya dia halal. Nah, apakah sampai di sini kayak gitu, ya, supaya apa? Supaya doa-doa kaum muslimin ini tidak makbul. Karena apa? Karena sekarang yang sedang ditakutkan oleh para penguasa itu adalah doa-doa kaum muslimin, apalagi doa-doa kaum muslimin yang terzolimi, para ustadz, para kiai, ya, para habib yang sedang dipenjara. Doa-doa mereka adalah doa-doa